Selamat siang pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang dengan Perempuan Sukses yang menginspirasi bangsa. Kali ini kita akan bertemu dengan Ibu Marlia Hayati Gustam, Presiden Direktur PT Darya Varia Laboratoria Tbk. Ibu Marlia adalah seorang perempuan wanita karir yang mengawali karirnya dari bawah hingga mencapai posisi puncak sebagai Presiden Direktur. Seperti apakah kiat suksesnya hingga mencapai posisi tertinggi sekarang ini? Mari kita ikuti bincang-bincang berikut ini. Ibu Marlia, bisa cerita nggak seperti apa sih prinsip Ibu dalam bekerja? Oke, ada dua hal yang selalu saya tekankan di dalam pekerjaan yang juga merupakan falsafah hidup saya, yaitu disiplin dan jujur. Ya. Disiplin itu kelihatannya mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan secara konsisten. Ya. Disiplin itu saya mendefinisikan sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, ya, meskipun kita tidak ingin melakukannya. So you have to do it. Yeah. Ya. Oke. Saya punya cerita lucu mengenai disiplin. Ya. Saya senang belajar dari orang lain. Ya. Waktu saya masih membawa mobil sendiri, dulu saya mobil sendiri. Tiap pagi saya dengar Prambors biasanya. Oke. Dulu ada penyiar yang namanya Ida Arimurti, yang masih ingat. Ya. Setiap kali pagi saya mendengar, saya merasa kok disiplin sekali ya. Hampir tiap hari dia menyapa penggemarnya dengan suaranya yang bagus dan ceria, dan saya nggak pernah dengar dia nggak masuk. Gitu ya. Kemudian saya coba mengamati terus sampai suatu ketika saya membuat taruhan dalam diri saya sendiri, gitu loh. Siapa sih yang lebih disiplin, saya apa dia? Gitu ya. Jadi even saya nggak masuk kerja atau saya sakit, ya, karena mungkin saya nggak bisa bangun, saya tetap memantau apakah dia masuk apa tidak. Gitu loh. Saya pengen tahu gitu batas kedisiplinan dia seperti apa. Dan ternyata dia lebih disiplin dari saya. Dia hampir kalau boleh dikata ya, dari setahun itu mungkin cuma 1-2 kali yang benar-benar dia nggak masuk. Almost sama dengan saya, tapi intinya adalah bahwa disiplin itu penting sekali. Iya, sangat penting. Kemudian saya juga melihat, saya mempertimbangkan kejujuran adalah faktor yang penting. Ya, nggak peduli seberapa pintarnya Anda atau seberapa pintarnya karyawan, seberapa talentednya dia. Tapi kalau ada isu dengan integrity, sorry to say, saya biasanya bertindak tegas hal seperti itu. Jadi dua hal itu yang saya rasa menjadi patokan di dalam saya bekerja, disiplin dan kejujuran. Bagus sekali ya. Selama ini Ibu sudah berkarir di perusahaan ini berapa tahun? Saya hampir 32 tahun. Jadi bulan Agustus nanti saya 32 tahun. Sangat cukup lama ya. Mengapa Ibu sebegitu loyal? Oke. Ada banyak hal mungkin yang membuat saya bisa bertahan di perusahaan ini sampai 32 tahun. Ya. Pertama, bahwa perusahaan ini memberi kesempatan kepada saya, dan overall saya lihat kepada karyawan untuk kita boleh berbuat salah. Ya, kita boleh berbuat salah, ya, kita belajar, tetapi kita memperbaikinya. Jadi ada perusahaan yang karyawannya berbuat salah sedikit sudah tidak toleran. Tapi yang saya belajar dari perusahaan ini, kalau kita salah, it's okay, sepanjang itu bukan sesuatu yang disengaja dan ada faktor pembelajaran yang ada di situ. Jadi saya lihat itu, saya bisa berkembang di sini. Kemudian juga yang membuat saya juga lama di sini adalah perusahaan ini sangat kekeluargaan, sangat family oriented. Jadi kalau dilihat di sini, kita boleh saya sampaikan bahwa antara satu level dengan level yang lain itu kita nggak mengalami
satu perasaan berbeda. Ya, jadi perbedaannya hanyalah posisi dalam pekerjaan, tetapi di luar itu sebagai sesama kita semua teman, kita semua rekan kerja. Jadi sangat kekeluargaan dengan prinsip-prinsip bersatu. Kita punya bersatu, salah satunya B itu bayanihan. Bayanihan itu kalau Indonesia itu gotong royong. Dari value-nya sendiri kita sudah bisa melihat bahwa gotong royong itu artinya adalah kerja tim. Jadi perusahaan ini sangat mendahulukan atau sangat memprioritaskan untuk kerjasama. Ya, kerjasama. Kemudian hal lain juga yang membuat saya bertahan 32 tahun di perusahaan ini, kesempatannya ada. Ya, kesempatan untuk naik ada. Saya bukan dari pihak keluarga, dari pemegang saham. Saya profesional. Saya mulai dari bawah. Kemudian saya mengalami beberapa kali merger dan akuisisi, ya, termasuk sebelum dibeli oleh Daria Varia. Saya juga bekerja di perusahaan yang akhirnya dibeli oleh Daria Varia. Semuanya ada career path. Jadi saya tahu saya akan kemana. Tetapi secara personal, secara diri sendiri, saya bukan tipe yang sangat ambisi sekali. Misalnya, saya nggak termasuk tipe yang itu, tetapi lebih pada mengalir aja begitu, ya. Mulai dari kepala bagian, kemudian jadi manajer, kemudian saya jadi corporate secretary, kemudian 2002 atau 2001 saya diangkat jadi direktur, kemudian di 2009 perusahaan mengassign saya di Singapura untuk kurang lebih 6 tahun, dan 2015 saya diminta kembali untuk memimpin perusahaan saya. Menarik sekali ya, berarti ada jenjang karir sehingga Betul. Kita bisa loyal di sini. Melihat pasar dunia dan pasar dalam negeri, Ibu dalam perusahaan ini kira-kira akan balance 50-50 atau semuanya melihat situasi dan kondisi? Kalau komposisi dari produk kita masih lokal, ya masih lokal yang pegang kontribusi terbesar, di mana consumer health merupakan yang terbesar, kemudian diikuti oleh produk resep dan ekspor. Ya. Lalu bagaimana dengan target akhir tahun? Kira-kira dengan situasi pasar yang menantang sekarang ini? Ya, terus terang aja pasar tidak mudah. Ya, pasar tidak mudah. Tantangan juga semakin banyak. Ya, dengan bermain di industri farmasi dengan highly regulated. Ya, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemasaran itu semua sudah ada aturannya. Ya, banyak, dan bukan cuma sekedar aturan, banyak sekali aturannya yang harus comply. Kemudian juga dengan bahan baku yang masih 95% adalah import, itu juga merupakan tantangan tersendiri, terutama dengan fluktuasi nilai tukar saat ini. Kita mengamati dengan cermat, ya, nilai tukar kurang lebih akan seperti apa, karena akan sangat berpengaruh terhadap harga bahan baku dari industri farmasi. Jadi target kami selalu, kami menargetkan berada tumbuh di atas rata-rata pasar, ya, tumbuh di atas rata-rata pasar. Itu yang kita coba lakukan terbaik. Dengan berbagai strategi yang kita punya, dengan action plan yang sudah ada, kita mencoba untuk mencapai tumbuh di atas market. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan menjadi tantangan, ya. Betul. Berinovasi dan jadi semuanya ikut memikirkan. Ya, betul. Kalau dibilang tantangan juga, mungkin saya rasa tantangan yang paling besar juga, dan menurut saya bukan cuma tantangan di organisasi ini, tetapi tantangan bagi bangsa Indonesia pada umumnya adalah sumber daya manusia. Ya. SDM itu sangat tidak mudah, ya, sangat tidak mudah, dan saya mengalami
bagaimana saya nggak bisa bilang tough ya, tapi very challenging untuk generasi milenial, generasi terutama untuk seperti ini loh, kesempatan pertumbuhan Indonesia atau populasi itu kan sebenarnya banyak angkatan kerja, tapi problemnya angkatan kerja yang memenuhi persyaratan untuk masuk dikatakan sebagai capable itu siap kerja itu sangat terbatas, sehingga mencari talent yang bagus itu juga nggak mudah. Dan saya rasa bukan cuma organisasi yang ada di sini tapi dialami oleh seluruh industri, dan saya rasa juga itu problem bangsa ya. Problem bangsa mengenai bagaimana meningkatkan capability dari manusia Indonesia. Semoga ini menjadi tantangan untuk generasi selanjutnya ya, supaya lebih bersemangat untuk mencocokkan antara kemampuan dan belajar skill. Saya kira PR-nya saya concern di pendidikan. Jadi saya rasa ini adalah PR besar dari pendidikan di Indonesia. Bagaimana pendidikan kita bisa seiring dengan kebutuhan pasar, ya, sehingga manusia yang disiapkan atau pendidikan yang diberikan itu membuat Indonesia atau membuat rakyat Indonesia mampu masuk ke dunia kerja, ya. Dan saya rasa itu adalah PR. Saya pernah baca satu artikel di salah satu koran. Saya rasa Pak Jokowi juga sangat concern dengan sumber daya manusia. Oke, demikianlah pemirsa bincang-bincang kita siang ini dengan Ibu Marlia. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa berguna untuk kita semua dan memberi semangat kita untuk berkarir dengan kreatif, inovatif, semangat dan berprestasi. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Thank you.